Supreme Martial God Technique. Bab 831-835. Bab 831, Janji Bulan Maret, Aku Ingin Hidupmu. Din, jika sesuatu terjadi pada Istana Pangeran Distrik dalam 3 bulan ini, apa yang harus kita lakukan? Lin Wubiao masih menolak untuk menyerah. Wu Sengling berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika terjadi sesuatu pada Istana Pangeran Distrik, saya akan menanganinya. Pada saat ini, Lin Wubiao dan 3 orang lainnya saling memandang, dengan sedikit isyarat. Kekejaman muncul di mata mereka. Kemudian Lin Wubiao berkata dengan enggan, saya harap pilihan dekan benar. Oke, ayo pergi. Wu Sengling melambai lagi pada Long Xiao dan Wu Yun. Dia takut ketiga tetua ini akan menyesalinya lagi pula dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan ketiga tetua yang lebih senior darinya. Namun saat ini, Lin Wubiao terdengar memarahi lagi, tunggu. Wu Yun dan Long Xiao kembali berdiri diam. Lin Wubiao berkata, Long Xiao. Dan kamu, Wu Yun. Kali ini aku menahanmu demi dekan, tapi 3 bulan ini tidak begitu baik. Setelah 3 bulan, jika kamu Wu Yun jika Yun tidak masuk ke dalam 10 besar dalam kompetisi utama perguruan tinggi, maka hukumannya tidak akan sesederhana dikeluarkan dari perguruan tinggi. Setelah jeda, dia berkata lagi, jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dihukum. Dihapuskan dan kamu akan keluar ke samping. Apa? Ini. 4 diaken lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Long Xiao. Karena itu, mereka hanya menawarkan bantuan, tetapi permintaan Lin Wubiao terlalu tidak masuk akal. 3 bulan lalu, 10 besar dipilih di babak penyisihan dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini di alam Tianwu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jika aku menang? Pada saat ini, sebuah suara muda terdengar di seluruh ruangan. Mata semua orang melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara secara mengejutkan adalah Wu Yun, yang berdiri di samping Long Xiao tanpa berbicara. Melihat Wu Yun berbicara, Long Xiao ingin menahannya, tapi Wu Yun sudah melangkah maju. Sepasang mata dingin dan tenang menatap Lin Wubiao dan yang lainnya. Nak, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, keluar dari sini. Lin Wubiao langsung meraung. Apa yang kamu inginkan adalah hidupku, apa yang ingin kamu hancurkan adalah kultivasiku, mengapa kamu tidak membiarkan aku berbicara? Wu Yun tidak menyerah. Long Xiao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati Wu Yun. Lin Wubiao bahkan lebih marah lagi, dia menunjuk ke arah Wu Yun dengan marah dan berkata, Nak, kamu. Penatua Lin, mengapa kamu marah pada seorang pemuda? Karena dia ingin mengatakan sesuatu, biarkan dia mengatakannya. Wu Sengling langsung menyambar kata-kata Lin Wubiao. Berkata, Wu Yun, jika ada yang ingin kamu katakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Wu Yun mengangguk sedikit dan menangkupkan tangannya ke arah Wu Sengling. Apa yang dia tidak tahu adalah alasannya kesenjangan antara dekan dan sesepuh begitu besar di perguruan tinggi yang sama. Tapi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, dia berbalik dan terus menatap Lin Wubiao dan yang lainnya. Berkata, Penatua Lin, sekali lagi, jika saya melakukannya, saya memenangkan kompetisi pendahuluan perguruan tinggi dan memenangkan 10 besar, lalu kenapa? Lin Wubiao mendengus dingin, menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, saya sudah melakukannya. Sudah. Jelas. Jika kamu menang, maka kamu dapat terus tinggal di Akademi Tianlong untuk berlatih, dan Long Xiao juga dapat terus menjadi diakennya. Itu saja. Tanya Wu Yun. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Lin Wubiao berkata dengan marah. Wu Yun terdiam sejenak, dan segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Meski dia masih belum tahu kompetisi seperti apa yang disebut kompetisi utama perguruan tinggi 3 bulan lagi, dan dia tidak tahu siapa yang akan dia hadapi. Tapi bagaimanapun juga, balas dendam harus dibalas.
Jika kamu ingin aku pergi, aku akan membiarkanmu mati. Dengarkan saja, Wu Yun berkata, oke, kalau begitu, saya punya ide, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Lin Wubiao berkata tanpa ragu, hanya Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Tiba-tiba, dia berpikir lagi dan berkata, oke, bagaimana kamu ingin bertaruh? Wu Yundao berkata, ini sangat sederhana. Saya tidak ingin masuk 10 besar kompetisi pendahuluan ini. Yang saya inginkan adalah tempat pertama. Jika aku tidak memenangkan tempat pertama, aku, termasuk Guru Long Xiao, semuanya berada di bawah kekuasaanmu. Apakah kamu ingin membunuh atau memenggal kepalanya? Huff. Hahaha. Lin Wubiao tidak bisa menahannya. Kembali sejenak dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kamu. Pertama. Aku. Hahaha. Sepertinya Lin Wubiao tidak bisa menahan tawa liar. Tentu saja, kecuali Lin Wubiao, semua orang memandang Wu Yun dengan tatapan yang hampir terlihat seperti orang bodoh. Termasuk Dekan Wu Sengling. Sulit untuk mencapai 10 besar, tetapi dia sebenarnya ingin menjadi nomor 1. Bahkan Long Xiao, yang agak mendapat informasi tentang Wu Yun, tampak terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Wu Yun berani mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Bukan karena dia takut akan konsekuensinya jika Wu Yun tidak bisa melakukannya, tapi dia hanya merasa dorongan buta Wu Yun tidak sepadan. Menurunkan suaranya, dia berkata, Wu Yun, jangan impulsif. Ini bukan kompetisi round robin. Kami, orang-orang dari Akademi Tianlong, bisa. Guru Long, percayalah padaku. Wu Yun sela Long Xiao secara langsung. Wu Yun, bagaimana Penatua Lin bisa bertaruh dengan junior sepertimu? Masalah ini harus diputuskan berdasarkan masalah sebelumnya. Dalam 3 bulan, kamu hanya perlu masuk 10 besar di kompetisi pendahuluan. Lu mendengar, Wu Sengling agak mengagumi Wu Yun. Saat ini, dia masih berbicara mewakili Wu Yun. Tapi kesempatan bagus seperti itu diusulkan oleh Wu Yun, bagaimana bisa Lin Wubiao melewatkannya? Dia berkata, Din, karena Wu Yun memiliki ide ini, saya, sebagai seorang penatua, secara alami akan memuaskan keinginannya. Kemudian dia menatap Wu Yun dan berkata, Wu Yun, masalah ini adalah apa yang Anda katakan, dan ini sudah final. Anda tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda. Semua pemimpin senior Akademi Tianlong kami ada di sini untuk menyaksikan hari ini. Siapapun yang mengingkari kata-katanya akan dihukum dengan 10.000 pisau dan dipenggal hidup-hidup. Dapat didengar bahwa Lin Wubiao tampak sangat bangga. Namun Wu Yun tidak panik dan berkata, oke. Namun, sepertinya Anda telah melupakan satu hal. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan dihukum karena tidak mendapatkan tempat pertama, tetapi bagaimana jika saya melakukannya? Bagaimana jika saya memenangkan pemilihan pendahuluan? Tempat pertama. Kamu tidak bisa. Lin Wubiao berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu mungkin atau tidak, kita tidak akan tahu sampai saat itu tiba. Wu Yundao. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Lin Wubiao bertanya. Wu Yundao, jika saya ingat dengan benar, Penatua Lin, Anda baru saja mengatakannya sendiri. Tidak ada yang bisa menarik kembali masalah ini, jika tidak, dia akan dibunuh dengan 10.000 pisau. Sekarang, saya akan memberitahu Anda, jika saya memenangkan Cu pilih dulu, dan aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, udara di seluruh aula pertemuan tiba-tiba membeku. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah seorang murid baru menginginkan kehidupan seorang tetua di akademi. Wu Yun, kamu sangat berani. Lin Wubiao meraung. Wu Yun, bagaimanapun, tetap tenang dan berkata, Penatua Lin sudah membuat janji. Saya yakin tetua Akademi Tianlong yang bermartabat tidak akan mengingkari janjinya dan menjadi pengecut, bukan? Saya berani bertaruh dengan Anda.
Lakukan, kamu berani. Apakah kamu berjudi denganku? Wu Yun, jangan main-main. Wu Sengling juga memarahi. Wu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, Din, saya tidak main-main. Dia menginginkan hidup saya. Wu Yun tidak pernah menderita. Karena Anda ingin melihat apakah saya layak bagi Anda untuk menyinggung Tuan Li dari Istana Pangeran Distrik, saya akan membiarkan Anda senang melihatnya. Saya bertekad untuk menjadi nomor 1 dalam pemilihan pendahuluan ini. Bab 832 Rencana Dekan. Setelah jeda, ketika tidak ada yang berbicara, Wu Yun berkata lagi, Penatua Lin, jika kamu tidak berani berjudi, maka jangan pamerkan kekuatanmu di depanku dan Guru Long Xiao seperti yang kamu lakukan tadi. Kamu tidak layak. Wu Yun. Kamu. Wu Sengling baru saja mulai berbicara, tetapi Lin Wubiao mengertakkan gigi dan berkata, Oke, orang baik tidak pernah menderita kerugian. Wu Yun, dalam 3 bulan, dia menjadi yang pertama dalam pemilihan pendahuluan, aku bertaruh denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan dengan wajah muram, jika saatnya tiba, kamu akan membayar harga yang mahal atas kata-katamu yang tidak pernah menderita kerugian. Akan membuatmu dan Long Xiao mati dengan menyedihkan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Wu Sengling. Dia melengkungkan tangannya, lalu berbalik dan melangkah keluar dari ruang pertemuan. Dua tetua yang tersisa juga menatap Wu Yun dengan tajam, memberi isyarat kepada Wu Sengling, dan meninggalkan ruang pertemuan. Melihat mereka bertiga pergi, Wu Sengling memandangi 4 diaken lainnya dan berkata, kalian boleh pergi dulu, Long Xiao dan Wu Yun. Kalian tetap di sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Keempat diaken itu saling memandang dan memandang Long Xiao, memandang ke Wu Yun lagi. Pada akhirnya, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Meninggalkan ruang pertemuan. Din, Wu Yun masih muda dan belum dewasa, tolong jangan. Long Xiao mengira Wu Sengling meninggalkan mereka sendirian karena dia ingin menghukum Wu Yun. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Sengling akan langsung menghentikannya untuk melanjutkan. Dia meninggalkan posisinya yang tinggi dan berjalan ke Wu Yun. Dia menatapnya dan berkata, Wu Yun, apakah kamu tahu siapa yang akan kamu hadapi dalam pemilihan pendahuluan 3 bulan kemudian? Wu Yun menggelengkan kepalanya. Wu Sengling melanjutkan, dalam 3 bulan, apakah Anda yakin dapat mencapai alam transformasi ilahi? Hah? Wu Yun tiba-tiba mengerutkan kening, alam transformasi ilahi. Sebenarnya ada murid alam ilahi di Akademi Tianlong. Bukankah Lin Xiao mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda mencapai alam Tianzun di antara pasukan pelatihan tingkat menengah, Anda dapat langsung dipromosikan ke pasukan pelatihan tingkat tinggi. Namun, Wu Yun tidak mengungkapkan keraguan tersebut. Setelah kamu pergi, kamu bisa bertanya lagi pada Long Xiao. Menghadapi pertanyaan Wu Sengling, Wu Yun tersenyum dan berkata, Din, apa maksudmu dengan ini? Wu Sengling berkata, saya telah mendengar tentang penampilan Anda di arena round robin, dan saya perlu mendengar kebenaran dari Anda. Apakah kamu oportunistik dan telah menelan beberapa harta karun eksotis, atau apakah kamu mengandalkan kerja kerasmu sendiri untuk mengolahnya? Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Wu Yun, tetapi bahkan ekspresi Long Xiao pun berubah. Keduanya memandang Wu Sengling dan merasakan ada sesuatu dalam kata-katanya. Wu Yun tidak langsung menjawab. Adapun oportunisme dan melahap harta karun eksotik, bukan itu masalahnya. Namun jika dikatakan bahwa Anda memperolehnya melalui latihan nyata, Anda tidak dapat mengatakannya, karena memang karena adanya jiwa bela diri yang menelan. Namun basis budidayanya tidak ada hubungannya dengan oportunisme. Wu Yun tahu apa yang dimaksud Wu Sengling. Jika dia secara oportunis menelan harta karun eksotis dan menyebabkan budidayanya melonjak dengan cepat, itu hanya akan terjadi selama periode waktu itu. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat dan potensi diri sendiri. Dia ingin tahu apa potensiku. Mengapa ada perbedaan besar antara dia dan ketiga tetua?
Wu Yun berbisik. Kemudian dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Din, selama ada cukup sumber daya bagi saya untuk berlatih, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai alam transformasi ilahi dalam 3 bulan." Setelah jeda, Wu Yun tidak bisa tidak mengungkapkan keraguannya. "Din, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara langsung." Wu Sengling memandang Wu Yun, dan kemudian ke Long Xiao. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, Wu Yun, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Ada banyak murid berbakat di Akademi Tianlong kami, tetapi sangat sedikit orang yang memiliki keberanian dan keberanian yang sama seperti Anda. Tuan muda." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Dalam 3 bulan ini, Anda dapat berlatih dengan tenang. Saya dapat menjamin bahwa ketiga tetua tidak dapat mengganggu Anda. Anda juga dapat menikmati perlakuan yang sama seperti murid lain di akademi kami. Namun, jika 3 tetua, beberapa bulan kemudian, jika kamu gagal memenuhi janjimu, tidak ada yang akan datang untuk melindungimu lagi." "Ya," kata Wu Yun sambil menangkupkan tangan. "Terima kasih, Din." Long Xiao juga berkata sambil bergandengan tangan. "Pergi." Wu Sengling Xiubao melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka pergi. Wu Yun dan Long Xiao sekali lagi menyerahkan tangan mereka dan berbalik untuk pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, suara Wu Sengling terdengar lagi di belakangnya. "Wu Yun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak hanya membawa nyawamu sendiri, tetapi juga nyawa Long Xiao, Diaken Akademi Tianlong. Diakon Long mempertaruhkan nyawanya untukmu. Kamu harus memahami membalas. Aku, Wu Yun, akan membalas kebaikanku dan tidak akan pernah mengecewakan Guru Long." Setelah mengatakan ini, dia langsung meninggalkan ruang pertemuan. Melihat Wu Yun dan Long Xiao pergi, senyuman santai dan gembira muncul di wajah Wu Sengling. Ini sungguh aneh. Biasanya, para tetua dan murid di akademi akan mempertaruhkan nyawa mereka. Sebagai dekan, bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia pasti tidak akan bahagia. Tapi saat ini dia bahagia. Seperti yang diketahui semua orang, dia sebenarnya sudah lama ingin menyentuh ketiga tetua ini. Terutama Lin Wubiao. Karena dia sendiri tidak ingin menjadi dekan, dan terkadang tindakannya harus dibatasi oleh sesepuh di bawahnya. Sama seperti apa yang terjadi pada Wu Yun barusan, dia awalnya ingin melepaskannya, tetapi ketiga orang ini memblokirnya dengan segala cara yang mungkin. Dia sudah lama ingin menyingkirkan salah satu dari 3 tetua, tapi dia belum memikirkan metode yang cocok. Karena dari segi senioritas, ketiga tetua ini lebih tua darinya. Selama salah satu dari 3 tetua ini hilang, 2 tetua yang tersisa tidak akan memiliki suara besar di masa depan. Tentu saja hal ini tidak bisa dikatakan karena dia terlalu licik. Ini soal kekuasaan, tidak ada yang baik atau buruk. Tapi untuk waktu yang lama, dia hanya bisa memikirkannya. Di permukaan, dia tidak berani bergerak dan tidak bisa bergerak. Tanpa diduga, kali ini merugikan diri sendiri, Lin Wubiao dan Wu Yun membuat taruhan hidup seperti ini. Itu hanya apa yang dia inginkan, itulah sebabnya dia tidak menghentikannya saat itu. Dan inilah alasan mengapa dia bersedia memberi Wu Yun waktu 3 bulan untuk berlatih dengan mantap, dan berjanji untuk menghentikan Lin Wubiao dan mereka bertiga demi Wu Yun. Dengan cara ini, jika Wu Yun berhasil, itu akan berdampak besar baik padanya maupun Akademi Tianlong. Baginya, berhasil menyingkirkan Lin Wubiao mengkonsolidasikan haknya untuk berbicara di akademi. Di Akademi Tianlong, ada kebanggaan sejati akan surga. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai tingkat pertama Tianwu. Jika orang seperti itu tidak dianggap sombong, maka tidak banyak orang yang berani menyebut dirinya sombong. Dan bahkan jika Wu Yun tidak berhasil, kerugiannya tidak akan besar baginya. Paling-paling, mereka baru saja kehilangan Diakon Long Xiao. Namun, dilihat dari aura percaya diri Wu Yun,
dia telah bertemu banyak orang dan secara ajaib sangat percaya diri pada hal yang hampir mustahil ini. Itu sebabnya dia tersenyum gembira saat ini. Universitas Tianlong, area akomodasi. Di bawah kepemimpinan Long Xiao, asrama terpisah diatur khusus untuk Wu Yun, yang jauh dari orang lain dan sangat sepi. Pada saat ini, akhirnya tiba waktunya untuk berduaan dengan Wu Yun. Long Xiao menghela nafas dan berkata, Wu Yun, kamu tidak boleh terlalu impulsif. Wu Yun tahu apa yang ingin dia katakan. Berkata, Guru Long, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda dapat yakin bahwa selama itu adalah sesuatu yang saya, Wu Yun, ingin lakukan, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Katakan padaku, apa jenis kompetisinya adalah kompetisi pendahuluan. Bab 833 Aturan Pemilihan Utama. Long Xiao merenung sejenak dan berkata, untuk naik dari angkatan pelatihan tingkat rendah ke angkatan pelatihan tingkat menengah, penilaian dilakukan setiap 2 bulan. Dan untuk naik dari angkatan pelatihan tingkat menengah ke angkatan pelatihan tingkat tinggi, tidaklah semudah itu. Setahun. Di permukaan. Mereka yang mencapai alam Tianzun di antara kekuatan perantara dapat berpartisipasi dalam penilaian kekuatan tingkat tinggi, tapi itu hanya dibandingkan dengan kekuatan perantara bintang 1 dan 2. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Sekarang Anda telah tiba di Akademi Tianlong kami, itu adalah hal yang paling penting. Perlakuan yang baik. Jika kekuatan perantara bintang 5 seperti kami ingin bergabung dengan kekuatan tingkat tinggi, maka apa yang disebut standar rekrutmen alam Tianzun hanyalah ilusi dan hanya sekedar nama. Di antara setiap kekuatan perantara bintang 5, para murid yang telah mencapai alam transformasi dewa tidak. Mereka yang berpartisipasi dalam penilaian akan ditangkap dalam jumlah besar. Hal yang sama berlaku untuk Tianlong Chol Lege kami. Sedangkan untuk kompetisi pendahuluan perguruan tinggi, itu adalah seleksi mandiri oleh perguruan tinggi sebelum penilaian promosi. Pilih 10 besar, dan sisanya harus dipilih. Tunggu hingga yang berikutnya peluang penilaian. Dan penilaian promosi ini akan dilakukan dalam 5 bulan. 2 bulan. Sebelum penilaian, akan ada kompetisi pendahuluan. Pada saat itu, semua murid Akademi Tianlong kami yang mampu akan berpartisipasi, bersaing untuk 10 tempat teratas. Awalnya, orang-orang seperti Anda yang baru saja masuk akademi bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan, tapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Wu Yun sedikit mengangguk, mungkin memahami aturan. Dia berkata, setelah kompetisi pendahuluan, bisakah kamu menunggu 2 bulan lagi sebelum kamu dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian promosi? Long Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih jauh dari cukup, karena jumlah pasukan tingkat tinggi adalah jauh lebih sedikit daripada kekuatan tingkat menengah kita. Ada banyak, terutama kekuatan tingkat tinggi bintang 5, yang bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, setelah kompetisi kecil, 10 perguruan tinggi menengah bintang 5 terkuat kita juga akan melakukan seleksi. Karena hanya ada 5 pasukan tingkat tinggi yang merekrut untuk kita. Dan standar perekrutan untuk masing-masing perguruan tinggi mereka adalah 2 murid. 3 bulan kemudian, masing-masing dari 10 pasukan perantara terkuat kita akan memilih 10 murid dari setiap perguruan tinggi, dengan interval 1 bulan, dan kemudian dalam hal ini 20 dari 100 murid dipilih untuk berpartisipasi dalam penilaian, dan 10 murid terbaik dipilih untuk bergabung dengan 5 kekuatan tingkat tinggi. Oh! Wu Yun mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan perantara akan dipromosikan menjadi kekuatan tingkat tinggi. Ini sama dengan kekuatan tingkat rendah dipromosikan menjadi kekuatan tingkat menengah. Tampaknya ini jauh lebih rumit. Kesulitannya juga jauh lebih besar. Sebuah perguruan tinggi memilih 10 orang, dan 10 orang ini sudah menjadi yang terbaik di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian 10 orang terakhir dipilih dari 100 orang ini untuk benar-benar bergabung dengan kekuatan tingkat tinggi.
10 orang terakhir ini mungkin adalah yang teratas di antara pasukan perantara di distrik Yanbei. Setelah merenung sejenak, Wu Yun menanyakan keraguan terbesar di hatinya, yang juga merupakan pertanyaan paling mendesak yang harus dia hadapi saat ini. Saat ini, siapa orang terkuat di Akademi Tianlong? Ketika masalah ini disebutkan, wajah Long Xiao berubah jelek lagi. Dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda ini, di Akademi Tianlong kami, saat ini, eselon kekuatan dibagi menjadi 3 eselon. Di eselon pertama, ada 5 orang di atas tingkat kelima alam transformasi dewa. Di eselon kedua, ada 5 orang yang berada di atas alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Eselon ketiga, ada 7 orang yang berada di atas alam transformasi ilahi tingkat pertama. Anda sisanya tidak perlu khawatir. Saya hanya bisa memberitahu Anda sekarang, jika Anda ingin memenangkan tempat pertama, dalam 3 bulan, Anda harus mencapai setidaknya tingkat kelima alam transformasi ilahi. Jangan mencoba mengalahkan yang lain. Musuh dengan melompati. Bukan mereka yang ada di arena kompetisi sepeda. Ya, Wu Yun mengerutkan kening. Keriput, ekspresinya sangat serius. Tiba-tiba, Long Xiao sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Wu Yun, ingat, jangan coba-coba menggunakan benda-benda yang kulihat hari itu, termasuk artefak dan naga dewa. Jangan gunakan kapan saja, bahkan jika tidak ada jalan keluar, Anda harus mencoba yang terbaik untuk pergi ke tempat sepi sebelum menggunakannya. Di Jalan Beida, begitu hal-hal ini terungkap kepada Anda akan lebih buruk daripada kematian." Setelah jeda, dia tiba-tiba menambahkan dalam satu kalimat, "Adapun sosok emasmu, jika prediksiku benar, itu harusnya merupakan keterampilan bela diri yang ditingkatkan. Seni bela diri yang diperkuat dapat digunakan dalam keadaan yang tepat. Agaknya seni bela diri seperti itu akan menghabiskan banyak uang untukmu. Don jangan sering menggunakannya. Itu akan berbahaya bagimu. Tidak akan ada manfaatnya berlatih di masa depan." "Ya, saya mengerti." Wu Yun mengangguk dalam diam. Tiba-tiba dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Guru Long, kudengar Akademi Tianlong penuh dengan harta karun. Aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke harta karun untuk berlatih?" Long Xiao tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia kembali ke Akademi Tianlong. Dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata, "Kamu bocah nakal. Kamu tidak tahu apa-apa lagi, tapi kamu cukup yakin tentang harta karun Akademi Tianlong kami." "Itu benar, ada ratusan harta karun di Akademi Tianlong kami. Ada peta distribusi terperinci di bidang seni bela diri di luar. Harta dan fungsi apa yang semuanya dicatat secara rinci. Anda dapat pergi dan melihatnya. Meskipun saya juga ingin mengatur agar Anda masuk dan berlatih sendirian, tapi ini benar-benar tidak mungkin. Tidak, jika saya melakukan ini, Lin Hubiao akan segera menghukum kita dan membunuh kita secara terbuka. Pada saat itu, tidak ada gunanya bagi dekan untuk mengatakan apapun." Namun, perguruan tinggi akan mengadakan beberapa kompetisi kecil untuk berbagai harta setiap hari, dan pemenangnya akan sesuai dengan persyaratan, kamu bisa memasuki tanah harta karun untuk berlatih. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri besok." Setelah mengatakan itu, Long Xiao menghela nafas dan berkata, "Oh, Wu Yun, meskipun nasib kita sekarang terhubung, aku bisa membantumu. Tinggal banyak lagi, bekerja keras saja. Jika saat itu tidak berhasil, aku akui. Kamu mungkin akan mati, jadi mengapa khawatir?" Wu Yun berbalik dan menatap Long Xiao dengan mata tegas. Berkata, "Guru Long, percayalah padaku. Saya, Wu Yun, tidak pernah membuat siapapun yang membantu saya menyesal. Yah, saya percaya pada Anda, bekerja keras saja. Jika Anda ingin berlatih di tanah yang berharga, Anda bisa pergilah ke lapangan seni bela diri sendirian besok. Coba lihat." Long Xiao menepuk bahu Wu Yun, berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah,
dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Wu Yun, cobalah berhati-hati di akademi dan jangan memprovokasi Lin Wubiao dan 3 lainnya. Saat saya kembali kali ini, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Tampaknya mereka secara khusus menargetkan kita, bukan hanya kita. Ini sesederhana takut menyinggung Li Ziyuan. Apa maksud Guru Long? Wu Yun bertanya ragu. Saya kira ketiga orang ini mungkin memiliki hubungan gelap dengan Li Ziyuan di belakang punggungnya. Tapi ini hanya spekulasi, selama Anda tahu. Dimengerti. Wu Yun menyerahkan. Melihat Long Xiao pergi, Wu Yun kembali ke kamar. Duduk bersila di tempat tidur, dia dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Long Xiao padanya. Faktanya, terlepas dari apa yang disebut pertaruhan dengan Lin Wubiao, dia harus berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan dalam 3 bulan. Namun, tanpa taruhan ini, tekanan Wu Yun akan lebih ringan, namun nyatanya akan sama. Tapi tidak peduli apa. Wu Yun benar-benar tidak bisa menunggu tahun ini. Bagaimanapun, Bailing hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup, dan tugasnya masih sangat berat, dan dia masih jauh dari alam Yuan He. Ada kesenjangan yang tak terbayangkan antara dia dan alkemis tingkat 8 teratas. Anda harus memasuki kekuatan tingkat tinggi untuk berlatih sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, ketika Anda mencapai kekuatan tingkat tinggi, Anda dapat memikirkan apakah Anda dapat bergabung dengan akademi yang berspesialisasi dalam budidaya alkemis. Wu Yun juga mendengar ini dari Yuchi Bao di kota Fengyun. Ternyata di Jalan Beida, selain akademi yang mengkhususkan diri pada pelatihan dan budidaya, ada juga pasukan akademi yang berspesialisasi dalam pelatihan alkimia, pembentukan formasi, dan pemurnian senjata. Bab 834 Lin Zihan, Tubuh Iblis 9 Kesengsaraan. Saat memikirkan Bailing, Wu Yun merasa malu dan cemas. Hal yang paling merepotkan adalah meskipun Anda telah mencapai alkemis tingkat 8 teratas. Jika Anda ingin menyempurnakan pil asal hati spiritual, kedua belah pihak harus terhubung. Tak perlu dikatakan lagi, Bailing, Wu Yun tahu bahwa dia dipenuhi dengan dirinya sendiri. Namun Wu Yun tidak yakin apakah dia bisa mengabdikan seluruh hatinya untuk Bailing ketika saatnya tiba. Karena sampai saat ini yang ada di pikirannya masih Luo Yao, yang baru bersamanya kurang dari sebulan, dan berada jauh di alam dewa. Sehat. Sambil menghela nafas, Wu Yun menggelengkan kepalanya, memejamkan mata dan berkonsentrasi, bersiap untuk berlatih. Mari kita bicarakan nanti, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Meditasi ini cukup untuk beberapa jam. Saat aku membuka mataku lagi, malam telah tiba. Akademi Tianlong sangat ramai, dengan puluhan ribu orang di akademi, tentu saja sangat ramai. Namun, kediaman yang dipilih Long Xiao untuk Wu Yun jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Suasananya sangat sunyi, dikelilingi oleh hutan yang sunyi, kecuali suara samar para murid akademi yang sedang berlatih seni bela diri di kejauhan. Anda juga bisa mendengar kicauan samar serangga di dalam hutan. Wu Yun membuka matanya dan linglung beberapa saat, dan hendak memasuki kondisi kultivasi lagi. Namun hanya terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Wu Yun mengerutkan kening, sudah larut malam, siapa yang akan datang mencari? Saat terkejut, dia hanya mendengar ketukan di pintu luar rumah. Apakah itu saudara Wu Yun? Wu Yun tersenyum tipis dan menepuk keningnya. Dengan begitu banyak hal yang terjadi hari ini, dia hampir melupakan Lin Zihan. Cepat buka pintunya. Benar saja, begitu dia memasuki pintu, Lin Zihan meninju dan menendang Wu Yun. Sambil memukuli Wu Yun, dia cemberut dan berkata, orang jahat, kamu orang jahat, orang-orang mengkhawatirkanmu sepanjang hari, dan kamu benar-benar melupakanku. Apa kamu tidak tahu untuk datang kepadaku? Kamu masih ingin orang-orang melakukannya datang kepadamu, sungguh. Kamu pria yang tidak berperasaan, apakah kamu tidak menyukaiku sama sekali? Tidak, aku tidak, aku hanya.
Wu Yun bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak benar untuk mengatakan bahwa aku menyukaimu. Aku benar-benar tidak terlalu menyukaimu, setidaknya, bukan seperti yang dipikirkan Lin Zihan. Katakan saja aku tidak menyukaimu, gadis kecil ini pasti marah besar. Mengatakan bahwa dia telah lupa bahkan lebih mustahil untuk dikatakan. Saya berada dalam dilema untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Wu Yun tidak berbicara lama, Lin Zihan berhenti berbicara dengan Wu Yun dan berjalan langsung ke tempat tidur di sampingnya, duduk, menutup mulutnya, dan mulai menangis. Air mata mengalir tak terkendali. Sepertinya saya merasa sangat sedih. Ying berkata, kamu adalah pria yang tidak berperasaan, kamu adalah pria yang tidak berperasaan, kamu bukan manusia, kamu tidak memiliki hati nurani, kamu tidak datang kepadaku, kamu meninggalkanku sendiri, tahukah kamu berapa lama perlukah aku menemukan tempat ini? Jika aku tidak bertemu Guru Long di jalan, apakah aku tidak akan pernah menemukanmu lagi? Saat dia berbicara, dia menangis semakin sedih. Wu Yun paling benci melihat wanita menangis dalam hidupnya. Melihat ekspresi sedih Lin Zihan saat ini, hati Wu Yun sakit. Aku berpikir, tidak mungkin, kenapa aku merasa patah hati saat dia menangis. Apakah aku benar-benar jatuh cinta pada gadis di bawah umur 17 tahun ini? Tidak, ya Tuhan, tidak seharusnya begitu, aku menyukainya sama seperti adikku. Ya, benar. Setelah jeda, Wu Yun melangkah maju dan duduk di sebelah Lin Zihan, apapun yang terjadi, dia harus menghiburnya terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, oke, jangan menangis, bodoh. Ini semua salahku. Salahkan aku. Seharusnya aku pergi mencarimu. Berhentilah menangis. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu suka aku atau tidak? Apa yang terjadi di hatimu? Apakah ada aku? Lin Zihan bertanya sambil terisak. Ekspresi Wu Yun membeku menghadapi pertanyaan fatal ini, dia sepertinya tidak punya jawaban lain dalam situasi ini. Berkata, berhentilah memikirkannya, aku menyukaimu, aku pasti memilikimu di hatiku, kamu ada di hatiku, sama seperti saudara perempuanku. Pada titik ini, Wu Yun segera tutup mulut, tetapi dia tidak bisa lagi berkata bahwa dia menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Untungnya, Lin Zihan tidak terlalu banyak berpikir. Ini juga keajaiban, entah betapa ajaibnya air mata seorang wanita. Sedetik dia menangis, namun detik berikutnya dia berhenti menangis. Benarkah? Lalu ketika aku berusia 18 tahun, bisakah kamu menikah denganku? Lin Zihan berhenti menangis, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan mata besar yang lucu itu. Wu Yun tersenyum. Saat ini, dia hanya bisa terus berpura-pura. Adapun apa yang harus dilakukan di masa depan, kita akan membicarakannya nanti. Dia samar-samar dan mengangguk, sungguh, tentu saja itu benar, oke. Hehe, aku tahu kamu menyukaiku, kamu yang terbaik untukku. Lin Zihan mendengus dan tertawa. Lalu dia jatuh ke Wu lengan Yun. Seperti anak kucing centil, dia meringkuk dalam pelukannya, memejamkan mata, dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Wu Yundao berkata, Zihan, ini sudah larut. Kamu sendirian dan tidak ingin orang-orang bergosip tentangmu. Kamu kembali dulu. Aku harus berlatih. Tidak, aku tidak akan pergi kembali. Lagi pula, aku tidak akan kembali dalam 1 tahun lagi. Aku akan menikah denganmu, apakah kamu khawatir dengan apa yang akan dikatakan orang lain? Aku akan tidur di sini malam ini, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu berkultivasi, aku hanya ingin tetap di sisimu. Dengan itu, Lin Zihan meminta. Wu Yun memeluknya lebih erat. Wu Yun tersenyum canggung, oke. Kemudian, Wu Yun merapikan kembali tempat tidur dan membiarkan Lin Zihan tidur terlebih dahulu, sementara Wu Yun bermeditasi langsung di tanah dan bersiap untuk berlatih.
Lin Zihan menepuk ruang kosong di tempat tidur dan berkata, "Kemarilah dan berlatih di sini." "Oh, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin lebih dekat denganmu." Wu Yun tertegun, dan juga tidak mungkin naik ke tempat tidur dan bermeditasi. Lin Zihan tidur di dalam. Saat dia menutup matanya, Lin Zihan tiba-tiba berkata, "Saudara Wu Yun, saya selalu merasa sedikit tidak nyaman akhir-akhir ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kadang-kadang ada rasa sakit yang tumpul di area kemaluan." Wu Yun terkejut dan memeriksa Lin Zihan. "Saya kira itu karena tingkat kultivasi saya baru saja menembus dan dantian saya belum terbiasa." Biarkan Lin Zihan tidak khawatir. Setelah itu, keduanya tidak banyak berpikir. Saat Wu Yun sedang berlatih, Lin Zihan perlahan tertidur. "Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, mungkin beberapa jam. Masih gelap, masih gelap." Lilin-lilin di ruangan itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah padam, tetapi selalu menyala lagi. Terjadi keheningan. Tiba-tiba, erangan menyakitkan membangunkan Wu Yun yang sedang berlatih. Wu Yun dengan cepat terbang dari tempat tidur dan berbalik untuk melihat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, seluruh wajah Lin Zihan seputih darah. Ekspresinya menyakitkan, dan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan namun lemah. Dilihat dari penampilannya, dia tampak sangat kesakitan. Wu Yun ketakutan dan berkata, "Zihan, Zihan, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menguji denyut nadi Lin Zihan. Tapi tidak masalah jika dia tidak mencobanya, ketika jari Wu Yun baru saja menyentuh V4 Gina Lin Zihan. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan mengerikan yang langsung menghempaskan Wu Yun. Kekuatan ini berasal dari tubuh Lin Zihan. Apa yang terjadi? Wu Yun gugup. Saat dia hendak mengujinya lagi, lonceng penciptaan ilahi di tubuhnya tiba-tiba berbicara. "Jangan bergerak. Apakah ini tubuh iblis 9 kesengsaraan?" Bab 835 Tao Ziyun. Tubuh iblis 9 kesengsaraan. Apa itu tubuh iblis 9 kesengsaraan? Wu Yun terkejut. Dia hanya mengetahui tubuh Roh Kudus Bailing, tetapi belum pernah mendengar tentang tubuh iblis 9 kesengsaraan ini. Dewa penciptaan Zong berkata, "Saya tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda secara detail sekarang. Angkat saja selimutnya dan lihatlah." Wu Yun mengangguk, melangkah maju dan mengangkat selimut Lin Zihan. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Meskipun dia dipisahkan oleh pakaiannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di dantian Lin Zihan, cahaya hitam dan ungu berbentuk gelombang, beriak lapis demi lapis. Itu adalah tubuh iblis 9 kesengsaraan. Itu benar-benar tubuh iblis 9 kesengsaraan. Aku tidak menyangka bahwa di dunia biasa seperti benua liar ini, aku bisa bertemu dengan tubuh transenden seperti tubuh iblis 9 kesengsaraan. Lonceng penciptaan ilahi sangat keras. Bersemangat. Tapi bukan itu yang dipedulikan Wu Yun saat ini. Ditanyakan, "Katakan padaku dulu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Apa yang harus aku lakukan?" Lonceng penciptaan ilahi ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu. Jika kamu memberitahuku sebelum tubuh iblis itu mengambil tunggu dulu, aku mungkin masih bisa bertahan. Ada jalan, dan itu sudah dilakukan sekarang. Dengan kemampuanku saat ini, tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa mengandalkan keberuntungannya sendiri." "Apa maksudmu?" Wu Yun bertanya. "Dia bisa bertahan jika dia bisa bertahan. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan mati." "Oh, cek, 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 jika dia tidak bisa bertahan, sayang sekali tubuh sebaik itu." Penciptaan berkata dengan sangat kasihan. "Ah, mati." Hati Wu Yun tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya dengan mendesak, "Apakah ada cara lain? Selama kita bisa menyelamatkannya." Setelah mendengar pengenalan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun merasa bahwa dia bertanggung jawab.
Beberapa jam yang lalu, Lin Zihan berkata ada rasa sakit yang tumpul di dantiannya, tapi Wu Yun tidak menganggapnya serius. Saya merasa sangat menyesal di hati saya. Jika saya lebih perhatian dan lebih peduli dengan masalah Lin Zihan, saya akan membicarakan masalah Lin Zihan dengan bajingan tua ini, lonceng penciptaan ilahi. Mungkin Lin Zihan tidak akan berubah seperti ini. Katakan padaku, apakah ada cara lain? Bukankah kamu mengklaim bahwa kamu ada di zaman kuno? Bukankah kamu mengklaim bahwa kamu mengetahui segalanya dari masa lalu hingga saat ini? Mengapa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang? Apa yang harus kamu lakukan? Aku ingin kamu melakukannya. Wu Yun mengertakkan gigi, menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Melihat lonceng penciptaan ilahi masih diam, dia menggeram. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia sebenarnya sangat peduli pada Lin Zihan. Dia tidak pernah peduli padanya sebelumnya, tetapi baru setelah sesuatu terjadi padanya Wu Yun menyadari bahwa dia sangat peduli padanya. Tidak ada waktu untuk membedakan apakah ini hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan antara kakak dan adik. Wu Yun hanya tahu jika Lin Zihan benar-benar mati seperti ini, dia mungkin akan merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Kamu sangat tidak sabar, bukan begitu? Diam, tegur. Lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun diliputi kecemasan melihat rasa sakit di wajah kecil cantik Lin Zihan, jantungnya berdebar-debar. Dia mendekat ke telinganya dan berteriak pelan, tapi dia tidak berani menyentuhnya. Aura hitam ungu terlalu menakutkan, dan bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan guncangannya. Tapi saat Wu Yun sangat cemas. Saat ini, di kaki pegunungan Tianlong, 100 mil jauhnya. Seorang lelaki tua berpakaian ungu, bersandar pada tongkat, tampak terhuyung-huyung, tetapi setiap langkah yang diambilnya sepertinya menimbulkan suara guntur yang samar. Dia sepertinya berjalan ke depan tanpa tujuan apapun. Tapi barusan, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke pegunungan Tianlong, tempat Akademi Tianlong berada. Di mata keruh itu, dua sinar cahaya menakutkan tiba-tiba keluar. Mata itu tidak lagi keruh, tapi menjadi sangat jernih dan panas. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan tubuhnya mulai bergetar. Ini bukan ketakutan, ini kegembiraan, ini kejutan. Sesaat kemudian, sebuah suara lama keluar dari mulutnya. Itu tubuh iblis 9 kesengsaraan. Itu Akademi Tianlong. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan melintas. Melihat lagi, masih ada sosok lelaki tua berbaju ungu di suatu tempat. Akademi Tianlong, kediaman Wu Yun. Wu Yun bertanya dengan cemas, "Bajingan tua, apakah kamu sudah memikirkan cara?" Dewa penciptaan Zong berkata, "Aku sedang berpikir, sayangnya, sebenarnya ada banyak cara untuk menghilangkan rasa sakit gadis ini saat ini, tetapi dengan kultivasimu, di sana tidak mungkin. Metode apapun dapat diterapkan, saya." Pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berhenti dan berkata, "Hah. Seseorang akan datang, dan orang yang datang sangat kuat. Gadis ini mungkin bisa diselamatkan. Aku akan bersembunyi dulu, jangan biarkan orang lain menemukanku." Orang? Siapa? Wu Yun bingung dan segera menjadi waspada, tapi dia tidak merasakan tanda-tanda ada orang yang mendekat. Saya ingin menanyakan lonceng penciptaan ilahi lagi, tetapi lonceng penciptaan ilahi sepertinya telah menghilang, dan tidak lagi mengeluarkan suara atau nafas yang berfluktuasi. Saat Wu Yun terkejut, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual di sampingnya. Mendongak, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian ungu muncul di depannya. Tapi lelaki tua berbaju ungu itu bahkan tidak memandangnya, dan menatap Lin Zihan di tempat tidur dengan mata menyala. Siapa itu? Wu Yun memarahi, lalu mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan lelaki tua berpakaian ungu itu.
Meskipun dia tahu bahwa bisa memasuki kamarnya dengan begitu diam dan seperti hantu sudah cukup untuk membuktikan bahwa lelaki tua berbaju ungu itu pastilah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun apapun yang terjadi, kita tidak boleh mundur sebelum musuh terpisah dari diri kita sendiri. Melihat Wu Yun menghalanginya, lelaki tua berbaju ungu itu akhirnya menggerakkan matanya dan menatap Wu Yun. Siapa kamu? Dia adikku, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Wu Yundao. Pria tua berbaju ungu itu merenung sejenak dan berkata, jika kamu tidak ingin adikmu mati, menyingkirlah. Wu Yun tertegun, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua berbaju ungu tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Wu Yun sepertinya merasa tubuhnya tertahan oleh sesuatu, dan dia minggir tanpa sadar. Segera, lelaki tua berbaju ungu itu terlihat menepuk-nepuk tubuh Lin Zihan dengan tongkat di tangannya. Setelah beberapa saat, Lin Zihan sebenarnya tidak lagi kesakitan. Wajah kecil pucat itu perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya. Ekspresi sedihnya hilang. Di dantian, cahaya ungu kehitaman perlahan memudar. Terima kasih, senior. Bocah itu yang tadi bersikap kasar. Jangan salahkan aku, senior. Wu Yun tahu bahwa orang ini tidak punya niat buruk, jadi dia segera meminta maaf. Tapi lelaki tua berbaju ungu itu tidak memperhatikannya, dan masih menatap Lin Zihan dengan mata membara. Ia bergumam, tubuh iblis 9 kesengsaraan, tubuh iblis 9 kesengsaraan, haha, ini pertama kalinya aku menemukannya setelah ribuan tahun. Ternyata itu bukan legenda. Di dunia ini, memang ada perawakan transenden seperti tubuh iblis 9 kesengsaraan. Terima kasih, senior. Apakah adikku baik-baik saja? Bolehkah aku menanyakan nama seniorku? Melihat lelaki tua berbaju ungu itu tidak menjawab, Wu Yun bertanya lagi dengan ragu-ragu. Pria tua berpakaian ungu itu menatap Lin Zihan sebentar, lalu melirik Wu Yun. Berkata, jangan khawatir, saya telah menekan serangan balik tubuh iblis untuknya. Adapun siapa saya, dunia memanggil saya Tao Ziyun.